Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanallah wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar, untuk terus thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Pada kesempatan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat subuh, salah satu sholat wajib yang memiliki banyak keutamaan. Mari kita pahami bersama landasan syariatnya, tata cara pelaksanaannya, serta hikmah yang dapat kita ambil dari ibadah ini. Landasan syariat sholat subuh adalah sholat subuh merupakan sholat wajib 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu fajar, yaitu sejak terbitnya fajar shadiq hingga sebelum terbit matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Quran Surat Al-Isra. Ayat ini menegaskan bahwa waktu sholat subuh memiliki keutamaan yang khusus karena disaksikan langsung oleh para malaikat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Man shollas subha fahuwa fi dhimmatillah. Yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga sholat subuh akan memperoleh perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, tata cara atau kaifiat daripada sholat subuh adalah sholat subuh dilaksanakan 2 rakaat dengan urutan sebagaimana berikut. Yang pertama, tentunya niat dalam hati untuk melaksanakan sholat fardu subuh 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan niatnya dalam hati adalah usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian setelah niat, takbiratul ihram bersamaan dengan niat, yaitu mengangkat kedua tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Selanjutnya membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira sampai selesai. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat pendek seperti Wadduha dan lain sebagainya. Kemudian laksanakanlah ruku sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, dibaca 3 kali. Langsung kemudian iktidal berdiri sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Selanjutnya adalah melaksanakan sujud pertama, yaitu dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Kemudian duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud yang kedua seperti sujud yang pertama. Setelah sujud yang kedua, kemudian bangkit untuk melaksanakan rakaat kedua, sama seperti rakaat pertama, yaitu membaca Fatihah, membaca surat pendek, kemudian ruku, i'tidal. Setelah i'tidal membaca doa kunut Allahumma hdini sampai selesai, dilanjutkan sujud. Setelah sujud kedua, rakaat kedua, duduk tasyahud akhir dan membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah hingga selesai. Kemudian terakhir adalah mengucapkan salam ke arah kanan dan ke kiri, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian selesailah sholat subuh 2 rakaat dengan sempurna. Apabila dilakukan dengan penuh kekhusyuan dan sesuai sunnah Rasulullah, insyaallah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Selanjutnya hikmah dan nilai dari sholat subuh. Sholat subuh terdapat banyak hikmah dan nilai-nilai yang sangat berharga, antara lain adalah yang pertama, menanamkan sikap kedisiplinan dan ketepatan waktu. Karena sholat subuh dilakukan pada saat sebagian orang masih terlelap tidur. Dan yang kedua, hikmahnya adalah mendekatkan diri kepada Allah sejak awal hari, sehingga hati kita menjadi tenang, jiwa kita terasa tentram. Dan kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam perlindungan Allah. Hikmah yang keempat adalah melatih semangat dan tanggung jawab kita. Karena bangun pagi untuk beribadah menunjukkan keimanan yang kuat, keimanan yang kokoh, tekad yang kuat. Dengan demikian, sholat subuh bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga pendidikan spiritual, sikap religius untuk membuat atau membentuk karakter disiplin, karakter sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, marilah kita jadikan sholat subuh sebagai sumber kekuatan dan keberkahan. Setiap hari kita laksanakan. Jangan biarkan rasa kantuk, rasa malas menghalangi kita dari panggilan Allah di waktu fajar. As-salatu khairum minan naum. Nah, sholat adalah lebih baik daripada tidur. Ingatlah, orang yang menjaga sholat subuh akan mendapatkan cahaya di dunia, cahaya di akhirat. Mulailah hari-hari kita dengan wudhu yang suci dan hati yang ikhlas, karena subuh adalah waktu terbaik untuk mengawali kehidupan dengan penuh semangat dan ketenangan. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa bisa menegakkan sholat tepat pada waktunya, terutama melaksanakan sholat subuh. Demikian. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.